Kita akan membahas mengenai kriptografi ya, dengan simetris stream. Kriptografi sendiri itu terdiri dari dua key ya. Yang pertama adalah symmetric key dan asymmetric key. Untuk symmetric key sendiri itu dia biasanya hanya memiliki private key, sedangkan untuk asymmetric key itu dia memiliki dua key ya, yaitu private key dan public key. Untuk algoritma simetris sendiri dibagi menjadi dua bagian, yaitu block zipper. Untuk block zipper itu adalah teknik kriptografi yang membagi bit per bit plain text menjadi blok-blok bit dengan panjang yang sama. Artinya, block zipper melakukan enkripsi dan dekripsi terhadap sebuah data yang masuk dengan cara membaginya dalam blok-blok data terlebih dahulu. Lalu proses enkripsi dilakukan secara terpisah terhadap masing-masing blok data. Block zipper digunakan untuk meningkatkan keamanan pesan dengan menggabungkan perhitungan atau operasi sederhana seperti XOR atau substitusi yang dilakukan dalam beberapa putaran. Di sini contoh dari algoritma block zipper ada DES atau Data Encryption Standard, RC2, RC4, RC5, dan RC6, VEAL International Data Encryption Algorithm atau IDEA, Advanced Encryption Standard atau AES, Lowfish, Twofish, Ghost, dan Camellia. Lalu Wirecast Zipper. Untuk stream zipper, sistem yang bekerja dengan cara mengkonversi teks biasa sedikit demi sedikit mirip dengan streaming menjadi zipper text atau decrypt text. Contohnya Montempad, A5, Caesar Zipper, dan masih banyak lagi lainnya. Untuk kelebihan algoritma simetris sendiri itu ada beberapa, yaitu waktu proses dalam enkripsi dan dekripsi relatif lebih cepat. Ini disebabkan karena efisiensi yang terjadi pada pembangkit kunci. Algoritma simetris juga dapat digunakan pada sistem secara real time, misalkan pada saluran telepon, karena proses enkripsi dan dekripsinya cepat. Kecepatan operasi lebih tinggi bila dibandingkan dengan algoritma asimetrik. Karena kecepatan yang cukup tinggi, maka dapat digunakan pada sistem real time. Kekurangannya sendiri, untuk tiap pasang pengguna dibutuhkan sebuah kunci yang sama, sedangkan sangat sulit untuk menyimpan dan mengingat kunci yang banyak secara aman, sehingga akan menyebabkan kesulitan dalam hal mengelola kunci. Untuk tiap pengiriman pesan dengan penggunaan yang berbeda dibutuhkan kunci yang berbeda juga, sehingga akan terjadi kesulitan dalam manajemen kunci tersebut. Permasalahan dalam pengiriman kunci itu sendiri yang disebut key distribution problem. Artinya perlu adanya kesepakatan bersama untuk jalur yang khusus untuk kunci. Hal ini dapat menimbulkan masalah baru karena tidak mudah untuk menentukan jalur yang aman untuk kunci masalah, sehingga juga disebut dengan key distribution problem. Apabila kunci sampai hilang atau dapat ditebak, maka kriptosistem sudah tidak aman lagi. Di sini saya memiliki beberapa contoh ya untuk algoritma kriptografi simetris yang digunakan. Ada AES dan DES ya. Untuk DES sendiri contohnya seperti ini. Di sini plain text-nya Departemen FSTI ISTN Jakarta dengan zipper-nya seperti ini. Lalu dekripsi dari zipper tersebut menjadi seperti plain text-nya, yaitu Departemen FSTI ISTN Jakarta. Lalu di sini ada contoh untuk blok AS. Untuk blok AS sendiri plain text-nya juga sama, Departemen FSTI ISTN Jakarta, menghasilkan zipper seperti ini. Lalu jika zipper tersebut didekripsi menjadi Departemen FSTI ISTN Jagakarsa lagi. Di sini untuk contoh source code-nya,
Di sini contoh untuk 3DES ya yang ini. Jadi pertama-tama kita menginclude dari PHP script-nya terlebih dahulu untuk file triple dash-nya. Di sini ada file triple dash dan untuk file randomnya juga kita include untuk generate random number ya kalau untuk dari dokumentasinya ini. Oke. Yang akan menghasilkan random itu. Lalu di sini kita membuat sebuah variabel cheaper, di mana variabel itu adalah kelas dari crypto triple dash yang tadi kita include yang ada di sini. Ini crypto triple dash-nya kita dengan crypt dash mode isi BP ya, isi BP, atau bisa kita find di sini isi BP itu seperti apa. Di sini bisa support modenya crypto dash mode ACBP, CBC, CTR, CFB, OFB, dan 3 CBC ya. Oke, kita lanjut dari variabel kelas yang tadi kita inisialisasi dengan nama cheaper itu, kita set key-nya dengan memanggil function yang ada di triple dash ini. Untuk men-set key-nya di sini kita set 1 2 3 4 5. Lalu kita membuat variabel untuk plain text-nya. Di sini dengan tulisan Departemen FSTI ISN Jagakarsa. Lalu variabel cheaper ini untuk hasil dari encryption-nya. Di sini kita memanggil yang cheaper tadi untuk memanggil function yang ada di dalamnya, yaitu encrypt, untuk melakukan encrypt dari plain text-nya. Lalu membuat variabel decrypt untuk hasil decrypt yang sudah di encrypt tadi dengan cara memanggil kelas yang crypt triple dash tadi dengan function decrypt-nya, lalu memasukkan cheaper-nya. Nah, di sini kita melakukan print ke HTML-nya ya, seperti itu. Itu untuk 3 dash. Lalu untuk AS juga mirip ya dengan yang 3 dash tadi. Untuk flow-nya masih sama, hanya perbedaannya kita menginclude untuk PHP script-nya di sini menggunakan AS, dan kelas yang dipanggil adalah kelas script AS. Jadi yang ada di file as.php ini, kita memanggil ini kelasnya script AS, lalu dengan mode OFB ya. Untuk AS modenya OFB. Di sini ada beberapa mode ya. Nah, di sini ada mode CTR, ada juga mode SCB, CBC, CFB, dan OFB. Oke, itu untuk AS. Lalu di sini untuk mode dash-nya masih sama dengan yang tadi juga, hanya perbedaan di include-nya. Di sini kita menginclude file dash-nya, lalu kelasnya yang dipanggil ada crypt.dash, dan modenya masih sama juga ya, CBC. Oh, sorry, salah. Yang ini. Oh, beda ding, modenya beda, sorry. Dengan mode yang berbeda ya, ternyata. Coba kita lihat di dalam dash-nya. Ada mode
apa saja. Oh ya, tetap dengan ada mode OFP-nya, CFP, CBC, dan ECB, dan CTR-nya ya. Nah, di sini setiap mode berbeda tekniknya ya. Di sini untuk set ke -1 since that but to text CTR mode using electronic code book mode. Kalau untuk yang ECB ini, kalau yang CBC codebook signing mode. Lalu untuk CFB itu shipper feedback mode, dan OFB shipper feedback mode. Oke. Ini untuk streamnya, contoh stream. Di sini agak berbeda ya. Coba kita running yang contoh stream. Plain textnya Departemen AFSTI STN Jakarta ada 30 karakter. Passwordnya 12345, memiliki 5 karakter. Zippernya sama 30 karakter. Hasil dari decryptnya sama dengan plain textnya, yaitu 30 karakter. Key yang di set 12345. Plain textnya Departemen AFSTI STN Jakarta dengan zipper RC4, yaitu ini functionnya untuk metodenya ya, RC4 memasukkan key yang tadi udah di set yaitu 12345, lalu memasukkan plain textnya juga dikirimkan. Di sini menggunakan 256. Lalu dilakukan iteration di sini dengan sepanjang key dari yang kita kirim tadi atau 12345. Lalu iteration selanjutnya yaitu dengan sepanjang data yang ada di plain text tersebut. Lalu kita melakukan iteration lagi di sini untuk menghitung panjang karakternya ya. Oke. Ini untuk melakukan decryptnya seperti itu. Lalu hasil zippernya, decryptnya dari zipper tadi. Oke. Lalu untuk yang substitusi, coba kita lihat yang substitusi. Oke. Ini untuk contoh substitusinya. Di sini mengeset plain text-nya dan key-nya, lalu melakukan print ke HTML-nya, yaitu plain text-nya. Ini iteration untuk key-nya ya. Di sini iteration-nya. Oke. Seperti itu untuk substitusi. Lalu transposisi seperti apa? Mari kita lihat. Oh, untuk transposisi seperti ini. Jadi menukar dari
apa namanya, start dengan update ke-6 ya. Oke. Kira-kira seperti itu. Baik, sampai di sini dulu. Terima kasih.